Ini lensa Sony 16-55mm f2.8G lens. Kalau aku cuma bisa pilih satu lensa buat dipakein sama Sony FX30, ini lensa yang bakal kupilih, no debat. Dan betul, lensa ini bukan lensa baru, umurnya tuh udah hampir 3 tahun. Tapi lensa ini bisa dibilang masih jadi salah satu, atau bahkan masih bisa dibilang lensa terbaik untuk kamera Sony APS-C. Walaupun lensa ini punya satu kekurangan yang fatal yang bikin aku mikir 2 kali kalau mau rekomen lensa ini ke orang lain. Gak pakai lama, langsung kita bahas. Dan kita tukar ke lensa ini dulu. Tada, sekarang kita udah ada di lensa Sony, silahkan dinilai sendiri kualitas gambarnya seperti apa. Sambil kita masuk ke pembahasan lensa. Yang pertama, focal length. Salah satu alasan pertama orang tuh mempertimbangkan lensa ini pasti karena focal length yang dia punya, 16-55mm. Yang berarti ekuivalen full frame itu sekitar 24-82,5 mm ya. Jadi bisa dibilang ini lensa 2470mm nya kamera APS-C Sony. Mungkin udah pada tahu atau sering dengar kalau lensa 2470mm itu adalah salah satu lensa yang paling populer, yang paling sering dipakai. Karena kemungkinan besar dengan jangkauan fokal yang tersebut tuh kebutuhan kita tuh rata-rata bisa terpenuhi. Jadi lensa ini sangat berpotensi untuk jadi lensa sapu jagat. Dan memang sering banget aku nge-shoot tuh cuma dengan satu lensa ini. Apalagi bukaannya itu sampai f2.8, jadi sangat membantu untuk sensor APS-C yang biasanya kemampuan low light itu gak sebagus kamera full frame. Berikutnya body atau build quality. Singkatnya, lensa ini sangat layak nama G yang diberikan. Untuk yang kurang familiar, lensa dengan tahta tertinggi di Sony itu dikasih nama G Master sama Sony. Dan di bawahnya G Master ini, lensa yang dikasih nama G doang itu sama Sony. Build quality lensa ini rasanya mantap banget. Ada AF/MF switch-nya dan ada custom button juga. Buat yang berharap lensa ini punya aperture ring kayak lensa-lensa Sony yang keluar belakangan ini, sayangnya lensa ini nggak punya. Mungkin kalau lensa ini ada update-nya, ada Mark II gitu, baru bakal ada. Lensa ini punya ukuran dan berat yang bisa dibilang nggak kecil dan ringan, tapi nggak besar dan berat juga. Pas banget lah kalau dipasangin sama kamera kayak Sony FX30. Jadi size lensa ini bikin dia cukup enak dipakai handheld. Nggak kekecilan tapi nggak bikin berat depan juga. Jadi no complaint. Lalu kalau kita bandingin sekilas sama lensa third party, ada beberapa kelebihan yang kita dapat ketika kita memakai lensa natif Sony. Salah satunya adalah stabilization secara digital seperti active stabilization. Jadi active stabilization ini fitur stabilization secara digital yang ada di kamera-kamera Sony yang relatif baru. Kalau mode standar itu kan pakai eyepiece dari kamera aja ya. Sedangkan kalau active stabilization ini dia nge-crop sekitar 10% kalau di Sony FX30 untuk melakukan kompensasi secara digital. Jangan salah, fitur ini bisa dipakai di lensa apapun termasuk lensa third party. Tapi ketika dia dipasangkan sama lensa natif Sony, itu hasilnya bakal lebih maksimal. Jadi kalau sekiranya sering memakai fitur ini atau kayaknya bakal sering memakai fitur ini, itu bisa dijadiin salah satu pertimbangan. Memang betul sekarang ada software Catalyst Browse yang hasilnya lebih bagus juga stabilization dari aplikasi itu. Tapi itu kan extra step ya di post production dan itu agak makan waktu. Jujur jumlah aku memakai Catalyst Browse tuh bisa dihitung pakai jari kali, karena ya itu makan waktu. Jadi mager kan, apalagi kalau cuman sekedar untuk konten pribadi. Berikutnya MFD alias Minimum Focusing Distance. Minimum Focusing Distance yang ada di lensa ini tuh sekitar 0,33 meter, yang berarti 33 cm ya. Itu nggak jelek, tapi nggak bagus juga. Oke lah, tapi lensa kompetitornya yang nanti bakal kita bahas sedikit, itu punya Minimum Focusing Distance yang jauh lebih dekat. Jadi sebenarnya ini biasa aja, tapi kalau kita bandingin sama kompetitornya, mungkin ini terkesan lebih inferior ya. Berikutnya full frame use. Ketika dipakai di kamera full frame, dia cukup gede vignette-nya kayak ini. Tada! Ya, jadi ketika kita pasangin di kamera full frame, kita akan melihat seperti ini. Seperti yang bisa dilihat, vignette termasuk yang cukup gede ya kalau aku bandingin sama beberapa lensa APS-C yang pernah aku coba pakai di kamera full frame. Jadi ini benar-benar harus di crop sekitar 1,5 kali. Nge-cropnya ya bisa dengan APS-C atau Super 35 mode, bisa dengan clear image zoom, bisa dengan active stabilization, atau bisa dikombinasikan. Kita balikin dulu karena ini agak mengganggu. Tapi walaupun begitu, lensa ini jadi salah satu lensa favoritku untuk dipakai sama lensa Sony ZV-E1. Karena kamera ini nggak mengalami penurunan autofocus ketika kita pakai clear image zoom. Ini tetap nempel di mata nih kotak autofokusnya. Dan seperti yang kita bahas tadi, stabilization secara digital itu bekerja lebih baik dengan lensa Sony kan. Jadi ketika Sony ZV-E1 ini aku pasangin sama lensa ini, aku pakai active stabilization ataupun dynamic active, mantep. Jadi itu alasan kenapa ini jadi lensa favoritku juga selain untuk kamera APS-C, untuk kamera full frame juga. Karena sebenarnya ada 2470 untuk kamera full frame, tapi lensa 2470 G Master Sony itu gede banget ya. Memang betul udah ada update-annya versi Mark II-nya yang jauh lebih compact, tapi harganya wadidaw. Tapi ngelihat update Sony buat lensa-lensa G Master Mark II-nya tuh bikin aku sebenarnya jadi cukup nunggu kalau lensa ini bakal dapat update, kayaknya bakal mantep banget. Walaupun kayaknya sih kita nggak bakal ngelihat lensa itu dalam waktu dekat ya, soalnya Sony kayaknya lagi sibuk ngurusin lensa compact buat kamera full frame-nya kayak lensa 2450mm dan lensa 1625mm yang keluar dalam waktu sebulan doang ya udah keluar tuh 2 lensa. Lalu ngebahas alternatif dari lensa ini. Kalau kita lihat kompetitor dari lensa ini tuh ada 2. Sigma 1850mm f2.8 dan Tamron 1770mm f2.8. Aku bisa dengan sangat yakin bilang kedua lensa alternatif tadi tuh bisa ngasih 80 bahkan 90% deh
dari apa yang bakal kita dapat lewat lensa Sony ini. Seperti lensa third party pada umumnya, harganya lebih murah dan punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Mulai dari lensa Sigma dulu, kelebihan lensa Sigma ini secara hasil itu bagus sekali optika. Ini bisa banget lah diadu sama lensa Sony ini di samping-sampingan. Lalu size-nya kecil banget, minimum focusing distance-nya juga sangat dekat. Overall, very good value untuk harganya. Ini lensa yang bakal ku rekomen untuk ke kebanyakan orang sebenarnya sih. Dia size yang compact banget tuh, bikin dia cocok banget dipasangin sama kamera kayak Sony ZV-S10 ataupun seri Alpha 6000-an. Kekurangannya arah zoom ringnya tuh kebalik sama lensa-lensa Sony pada umumnya. Lalu dia kan size-nya kecil ya, berarti zoom ring dan focus ringnya itu dua-duanya juga size-nya kecil. Lalu dia start di 18mm dan berhenti di 50mm. Yang berarti lebih ngezoom 2mm di bagian wide-nya dan lebih nggak ngezoom 5mm di bagian telenya. Yang lebih harus dipertimbangkan itu 2mm di sisi wide-nya menurutku ya. Kalau yang 5mm di sisi telenya kayaknya nggak bakal terlalu berasa. Masuk ke Tamron, pertama-tama kelebihannya itu jangkauan focal length-nya. Dia 17-70 mili. Udah gitu ada stabilization lagi lensanya. Jadi sangat berpotensi untuk jadi lensa sapu jagat. Asal nggak masalah dengan size yang segede barbel, dan sebenarnya stabilization ini di kamera Sony yang udah ada IBIS tuh nggak terlalu berasa ya. Jadi buat Sony user yang pakai kamera yang belum ada IBIS-nya kayak Sony ZV-S10 atau Alpha 6400 bisa banget pertimbangin lensa ini. Tapi yang udah pakai Alpha 6600 ke atas, menurutku stabilization ini nggak perlu dijadiin pertimbangan sih. Lensa Tamron ini juga nggak terlalu tajam di bagian 55 mili sampai 70 mili, yang untuk video sebenarnya sama sekali nggak masalah. Tapi kalau mau dipakai untuk foto mungkin itu bisa dijadiin pertimbangan juga. Untuk harga, urutan dari yang paling murah, Sigma, Tamron, Sony. Setelah dibandingin gitu, ketebak kayaknya ini ya. Yes, kekurangan yang fatal dari lensa Sony ini adalah harganya. Dia mahal banget. Jadi apakah selisih harga yang perlu kita bayar itu worth it? Kita masuk ke conclusion ya. Seperti yang aku bilang tadi, lensa Sigma dan Tamron ini sebenarnya udah ngasih kita 90% apa yang bakal kita dapat lewat lensa Sony ini dengan harga setengah atau bahkan kurang. Tentunya dengan beberapa kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada banyak alasan kita bakal lebih prefer salah satu dari 3 lensa ini. Dan sebenarnya mau ngambil yang mana aja menurutku nggak bakal kecewa sih, karena semuanya ya bagus. Tapi gini aja, aku bakal sebutin beberapa alasanku lebih milih Sony 16-55mm ini dibandingin 2 lensa lainnya. Yang pertama, 16mm. Ini satu-satunya lensa di antara ketiganya yang ngasih kita 16mm atau ekuivalen dengan 24mm di full frame ya. Sebenarnya 17-18mm di kebanyakan situasi tuh nggak masalah. Tapi ingat, ketika kita pakai active stabilization itu kan kita nge-crop sekitar 10% lagi ya. Jadi jangan lupa faktor extra crop itu diperhitungkan. Ngomongin active stabilization, selain extra milimeter di wide-nya itu, active stabilization ini juga bekerja lebih baik dengan lensa native Sony seperti yang udah kita bahas tadi. Berikutnya size. Untuk travel, aku yakin banget lensa Sigma ini bakal lebih enak ya. Dia compact banget dan kualitas optiknya bagus. Tapi untuk dipakai handheld shooting, apalagi ketika kameranya udah direct, menurutku size Sony 16-55mm ini lebih enak. Berikutnya harga. Seperti yang sering ku bilang, aku selalu beli gear kamera itu second dan gak terkecuali lensa ini. Jadi lensa ini aku dapat hampir separuh harga barunya. Jadi waktu itu lensa ini tuh harganya mirip banget sama Tamron 17-70mm baru. Setelah mempertimbangkan beberapa hal yang udah kita bahas nih sepanjang video ini, kalau harganya mirip-mirip ya aku lebih memilih Sony 16-55mm ini. Jadi bisa dibilang kalau ketiga lensa ini harganya sama, no debat aku bakal pilih lensa Sony 16-55mm ini. Karena lensa ini tuh nggak ada tapinya gitu loh. Semuanya oke banget. Mulai dari build quality, hasil gambar, focus breathingnya minimal banget, dia tajam sepanjang 16-55mm. Jadi bener-bener nggak ada kompromi, nggak ada yang kita korbanin dari lensa ini. Tapi sayangnya kan pada kenyataannya harga ketiga lensa ini nggak sama ya, cukup beda jauh harga barunya. Pertimbanganku juga, aku cukup sering nyewa lensa ini. Padahal posisinya waktu itu aku udah punya lensa Sigma 18-50mm. Entah misalnya lagi butuh turnaround yang cepat, jadi aku perlu active stabilization yang bagus, ataupun misalkan ada di tempat yang kayaknya bakal agak sempit, jadi aku pengen 16mm buat jaga-jaga. Ya intinya ada aja deh alasannya. Jadi menurutku ini lensa zoom terbaik untuk kamera Sony APS-C yang user experience-nya tuh sangat menyenangkan lah selama pemakaian. Tapi sejujurnya kalau harus bayar full price, aku bakal bilang lensa ini nggak worth it untuk dibeli sekarang. Mendingan ambil Sigma atau Tamron. Tapi kalau ketemu lensa ini second hand yang good deal, menurutku sikat sih. Kurang lebih itu sedikit sharing pengalamanku menggunakan lensa terbaik untuk kamera Sony APS-C yang posisinya agak aneh sekarang ya. Link ke ketiga lensa bakal ku taruh di bawah, jadi silahkan cek untuk harga terupdate-nya dan silahkan ditanya kalau masih ada yang kurang jelas. Itu aja video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Bye!